Saya Selama Busri dari bidang kajian ilmu administrasi publik di Manera. Oke, sebagai pengantar, jadi UMKM ini sebenarnya tenar pada 2018 lalu terdapat sekitar 64,2 juta unit usaha UMKM yang beroperasi yang merepresentasikan 99,99% dari usaha yang ada di negeri ini. Nah, sejalan dengan itu, kemampuan serapan tenaga kerja yang sektor ekonomi informal ini sebesar 116 juta orang atau 97% dari total angkatan kerja. Nah, namun pada masa COVID ini mungkin yang perlu kita diskusikan pada sore hari ini, yang mana pada tahun lalu di bulan April 2020, ILO melakukan survei 2 dari 3 perusahaan Indonesia berhenti beroperasi, sekitar 52% UMKM kehilangan pendapatan lebih dari 50%. Terus ada 63 perusahaan yang disurvei terpaksa mengurangi jumlah karyawan dan banyak perusahaan lainnya berencana untuk melakukan hal yang serupa. Nah, untuk goals kita pada sore hari ini, kemungkinan kita akan membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi informal, yaitu UMKM ini. Yang kedua, aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha UMKM agar dapat selamat dalam kondisi krisis ini. Bagaimana dia beradaptasi, kemudian bagaimana pelaku usaha dapat bangkit kembali dari keterpurukan. Yang keempat, bagaimana konsep UMKM yang go digital. Saya kira ini sebagai peluang dan momentum perubahan pengelolaan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital. Dan yang terakhir, apa saja stimulus ekonomi ataupun program-program dari pemerintah untuk penyelamatan dan juga UMKM menuju digital. Dan ini kita ada narasumber sore hari ini, Ayahanda Basri Basir, MR, Ketua Inkubator dan Pusat Pengembangan Kewirausahaan Unisma Makassar, dan juga selaku praksioner UMKM dan startup bisnis yang melakukan training. Yang kedua ada Kakanda Samsul Yagis SE, selaku pelaku usaha UMKM dan juga founder MyKrepe ID. Mungkin kedua pemateri atau narasumber saya disilakan juga untuk bagaimana memperkenalkan usahanya dan juga inkubatornisme dari Pak Basri. Dipersilakan juga. Untuk sesi pertama mungkin saya akan persilakan kepada Kakanda Basri, Bapak Ayahanda Basri Basir mungkin bisa untuk sesi pertama Pak Kabir. Ya, siap. Siap Pak Moderator. Ya. Oh iya, saya persilakan Pak. Baik, mohon izin saya share screen ya PPT-nya. Sudah ada ya? Belum? Belum Pak. Ya, sudah ada Pak.
Sudah 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 tampil ya? Iya Pak. Oke, baik. Suara saya kedengaran? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara saya Bapak Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak Anas Surhat SSOS MAP. Beliau ini adalah sahabat saya dan kemana-mana kita sering bareng juga bawa materi, mengisi diskusi-diskusi pencerahan keumatan gitu. Yang saya hormati narasumber yang kedua, Adindaku Samsul Yagis ya. Samsul Yagis sebagai tokoh pemuda pengusaha Mycrab ya. Jadi saya sering lihat juga ini Mycrab di beberapa jalan di Kota Makassar. Nah, yang punya itu beliau Adinda Samsul Yagis. Nah, ini alumni kita juga ini Pak Samsul Yagis ini. Nah, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan pengurus ya himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara yang sudah melaksanakan kegiatan webinar Gian Corner seri 2 dan juga yang saya spesial ya khusus ini Adinda moderator yang sudah mengarahkan forum pada sore hari ini. Baik, saya langsung masuk saja di inti materi yang diberikan oleh panitia. Jadi ini terkait dengan bagaimana kira-kira ini kan temanya COVID-19 dan resiliensi UMKM dalam menghadapi kenormalan baru. Nah, sebelum saya jauh memaparkan materi saya, jadi menarik tema-tema atau isu-isu kontemporer ini yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Kajur dan moderator tadi pengantarnya luar biasa. Jadi resiliensi ini kira-kira adalah sebuah cara kita beradaptasi atau menghadapi kenormalan baru. Karena kenapa disebut kenormalan baru? Karena memang kita ya kalau istilahnya orang Makassar, kalau COVID ini mau dibati-bati kita tidak bisa bekerja begitu. Jadi kita harus terbiasa bekerja, atau kalau Pak Presiden mengatakan kita harus terbiasa berdampingan dengan COVID-19, kira-kira begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian saya langsung masuk ke perkenalan. Barangkali di sini juga teman-teman masih ada yang belum mengenal saya secara langsung, tapi kalau khusus untuk mahasiswa Unismu insya Allah cukup familiar lah seperti itu, karena saya juga mengajar di Sospol begitu. Ya, saya sehari-hari di Unismu bekerja di dosen Fakultas Ekonomi, namun saya diberikan amanah oleh universitas, yaitu mengelola unit inkubator dan pengembangan kewirausahaan Unismu Makassar. Nah, sebenarnya tujuan inkubator ini kita berharap semua atau teman-teman mahasiswa yang jumlahnya ribuan itu kalau nanti selesai janganlah semua jadi pegawai negeri sipil atau mendaftar di kantor-kantor begitu. Sebagian kalau bisa ya ada juga mahasiswa yang berminat menjadi pengusaha. Dan menjadi pengusaha itu sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Dia harus natural ya, karena orang yang mau jadi pengusaha memang harus
dari sononya punya mindset gitu ya, pikiran untuk pengen jadi pengusaha. Jadi biar kita berikan pelatihan, kita ajarkan kewirausahaan berkali-kali. Kalau memang mahasiswanya ini memang tidak punya niat, tidak punya basic ya, tidak punya mindset mau jadi pengusaha, itu agak susah. Jadi sehingga inkubator ini membantu ya, inkubator di Unismu itu membantu, ranahnya menginkubasi teman-teman mahasiswa yang kira-kira mungkin ada idenya tapi sulit untuk dilaksanakan. Kita bantu melalui pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Ada mahasiswa yang kira-kira bagus idenya tapi sulit untuk menemukan mentor atau pendamping ya, kita mediasi seperti itu dan sebagainya. Nah, ada mahasiswa yang mau usaha tapi kekurangan modal ya, itu juga bisa kita diskusikan, bisa kita bantu melalui beberapa platform pembiayaan yang kita istilahnya joinkan seperti itu. Nah, namun selain saya di Unismu sebagai dosen dan ada amanah sebagai ketua inkubator, saya memiliki sertifikat profesional di bidang pelatihan bisnis. Nah, ini ada sertifikatnya di bawah kanan bawah. Ya, jadi saya tersertifikasi sebagai certified business coach melalui Top Coach Indonesia. Nah, Top Coach Indonesia ini adalah sebuah lembaga verified yang melahirkan beberapa coach ternama di Indonesia. Katakanlah Winnie Singal ya, kemudian Mary Riana, James Gui dan sebagainya. Nah, saya juga mengikuti itu dan kita dilatih cukup lama oleh Top Coach Indonesia ini. Dan proses mendapatkan lisensi sebagai sertifikat lisensi untuk jadi pelatih itu juga tidak mudah. Silakan teman-teman bisa menghubungi saya apabila ada yang ingin ditanyakan nanti setelah ini. Kemudian untuk organisasi saya mewakili wakil ketua forum dosen kewirausahaan Sulawesi Selatan. Kemudian saya bergabung di asosiasi dosen perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Kemudian saya juga dewan pembina himpunan pengusaha muda perguruan tinggi Unismu Makassar. Dan masih banyak lagi, termasuk di Pemuda Muhammadiyah saya sebagai anggota bidang ekonomi kewirausahaan. Ya, barangkali itu sekedar pengenalan singkat. Ini bukan ria, tetapi supaya kita bisa saling mengenal. Kalau di Google, kalau Anda cari saya seperti ini profil saya dari sebelum saya menjadi sertifikasi saya harus melewati kurang lebih 2.500 jam coaching session, dan itu benar-benar saya lalui mendampingi para pelaku UMKM. Baik, kita masuk ke inti materi. Nah, kalau tadi sebenarnya kalau sudah dipaparkan atau diberikan pengantar oleh moderator, maka saya akan memulainya dengan big picture, bagaimana sebenarnya profil dan posisi Indonesia di mata dunia begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini adalah termasuk penduduk 4 terbesar di dunia dan memiliki bonus demografi yang cukup banyak begitu. Dengan total penduduk 269, juta jiwa. Nah, tapi apakah ini berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan wirausaha atau UMKM di Indonesia? Ini juga yang menjadi problem kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sejak COVID akhir bulan Februari tahun 2020 itu cukup menghantam sektor real ya, mulai dari kesehatan, ekonomi ya, pokoknya segala sendi. COVID ini membuat kita menjadi menjadi kelabakan ya. Awalnya biasa-biasa saja, berjalan normal, tiba-tiba kita masuk di situasi yang memang orang semua
istilahnya kaget dengan situasi itu. Apalagi banyak pelaku-pelaku bisnis yang awalnya mungkin istilahnya tidak begitu banyak memanfaatkan teknologi, tapi karena COVID-19 dia dipaksa masuk untuk harus menggunakan teknologi. Nah, kira-kira itu hikmahnya. Nah, sehingga beberapa ancaman-ancaman COVID ini menyebabkan jumlah penduduk miskin kita naik menjadi 24,79 juta orang, ya. Nah, ini cukup banyak. Dan 2020 kemarin, nah ini peningkatannya cukup lumayan begitu, sampai 2 juta orang tahun 2020. Ini bukan saya mengatakan, tapi ini adalah data, ya. Saya belum memiliki data terbaru karena memang kita baru memasuki 2021. Barangkali saya memprediksi atau memperkirakan kalau ini tidak selesai maka akan menjadi lebih runyam lagi situasinya. Bahkan saya memperkirakan ini akan menjadi semacam problem pemerintah yang begitu besar apabila ini tidak selesai. Nah, waktu awal-awal tahun 2020 ketika saya mengisi seminar, saya katakan bahwa kita baru bisa bangkit apabila ada vaksin, dan alhamdulillah sudah ada vaksin, tetapi ini juga menuai pro kontra karena vaksin ini juga masih simpang siur begitu. Ada masyarakat yang mau divaksin, ada yang tidak mau begitu. Nah, sehingga kalau menurut saya ya karena pemerintah sudah menyediakan vaksin, ya apa salahnya kita melakukan vaksin dan segera mengakhiri ini semua. Karena kalau kita tidak mengakhiri ini akan menyebabkan semacam situasi politik dan keamanan di negara kita ini akan menjadi kacau gitu. Karena satu sisi orang sudah kehilangan pekerjaan, sudah miskin, mereka lapar, bisa-bisa dia mengamuk. Kalau mengamuk ya macam-macam efeknya begitu. Nah, ya, itu tadi jumlah penduduk miskin. Bagaimana dengan para sarjana? Gitu. Mereka yang selesai di tahun 2020 ini, kalian ini mahasiswa ya. Saya sampaikan itu kepada mahasiswa bahwa Anda itu kalau selesai jangan senang dulu foto-foto, bikin story, itu dikasih bunga, dikasih ini, ya itu baru langkah awal perjalanan Anda memasuki sebuah tatanan dunia baru begitu, dan itu akan sementara seperti itu. Nah, yang kita inginkan sebenarnya adalah goalsnya Anda jangan sampai masuk menjadi mengisi kuota sarjana yang menganggur, itu jangan sampai ya. Jadi bagaimana caranya? Ya harus mulai dari sekarang Anda sudah mulai memikirkan bagaimana caranya punya penghasilan sendiri. Nah, punya penghasilan sendiri hanya bisa kita lakukan apabila kita punya kreativitas dan inovasi untuk apakah itu membuat sebuah bisnis atau membuat sebuah perusahaan begitu. Nah, jadi jumlah penganggur kita juga sudah mencapai 6,8 juta, dan ditambah lagi para sarjana-sarjana yang baru-baru ini selesai itu tidak memperoleh pekerjaan. Nah, kacaunya di Indonesia ini sarjana meningkat tiap tahun, banyak diwisuda, tetapi pembukaan lapangan kerja yang sangat sedikit begitu. Nah, ini makanya kita bersyukur kalau UMKM itu tumbuh, karena UMKM itu hampir 97% ya, 97% menurut data itu membuka lapangan pekerjaan ya. Artinya dia kita harus hormat ya, kayak ada adinda saya Samsul Yagis ini buka usaha, kita harus hormat sama beliau karena beliau ini yang bisa membuka lapangan kerja. Ya, saya tidak tahu nanti mungkin adinda saya Samsul Yagis akan menyampaikan terkait dengan
pemikirannya dari sisi praktisi bisnis ya, sudah berapa karyawannya begitu. Dan sektor UMKM ini juga menjadi penopang kita ya. Nah, kalau tahun 98 masih mending begitu karena UMKM itu masih tumbuhlah sedikit ya, meskipun kita diterpa krisis moneter. Begitu juga di tahun 2009 UMKM juga masih bisa bangkit ya, karena penyebabnya waktu itu ya bukan virus. Nah, beda dengan 2020 ini karena musuh kita itu tidak terlihat. Kalau kata banyak orang, musuh kita ini adalah COVID-19, virus yang tidak terlihat, dan ini virusnya bisa menyebar kemana-mana sehingga kita dilarang untuk beraktivitas. Di awal-awal itu beraktivitas di luar rumah sehingga ekonomi menjadi macet karena UMKM itu kan nyawanya ada di penjualan gitu. Nah, kalau dia tidak menjual, tidak ketemu customer, maka pastilah tidak ada omsetnya. Kalau omsetnya tidak ada, kalau satu UMKM masih mending. Kalau seluruh UMKM di Indonesia seperti itu kan menjadi masalah. Nah, sehingga itulah juga yang menyebabkan ekonomi kita juga menjadi mandek, macet, turun di angka minus sampai 5%, ya begitu. Meskipun sudah banyak juga stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Next. Nah, bagaimana kita melihat big picture-nya ini? Karena kita melihat bahwa Indonesia ini bangsa yang besar, kekayaan alam yang melimpah, tetapi belum menjadi negara yang maju gitu. Vaksin aja kita masih impor gitu. Kita lebih memilih vaksin dari luar daripada vaksin dalam negeri kita sendiri. Kita doyan impor, beli HP dari luar semua, vaksin dari luar, segala-gala dari luar, gula, beras, daging. Kalau kita tidak cukup diimpor lagi. Padahal kita ini negara kaya sebenarnya. Nah, sampai ada lagunya, tongkat batu pun yang ditanam di Indonesia itu jadi tanaman. Bayangkan, saking suburnya itu Indonesia, tetapi kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri, ya begitulah. Dan permasalahan ini tidak ada satupun pemerintah yang sempurna mampu menyelesaikan ini. Mudah-mudahan tahun 2025, 2030 Indonesia menjadi negara yang benar-benar maju begitu. Nah, ini saya bahas sedikit juga terkait dengan perkembangan bisnis. Jadi kita kaya akan tekstil, sumber daya alam, tambang dan lain-lain, tetapi kita tidak menguasai. Kalau Anda bisa cek begitu, siapa yang menguasai tambang kita, menguasai tekstil, menguasai sumber daya alam kita itu, kalau kata Pak Amin Rais, kebanyakan orang asing begitu ya, bukan asing tapi asing gitu ya, yang sipit-sipit matanya kayak saya gitu. Nah, sehingga ini menjadi problem. Padahal sebenarnya kalau kita swastanisasi semua perusahaan-perusahaan kita, BUMN kita menjadi sepenuhnya milik kita, sebenarnya ini menjadi sebuah harapan besar karena melalui BUMN itu kita bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas begitu. Tapi kalau tenaga kerjanya saja kita impor dari luar negeri, tidak bisa maju nih barang, ya. Jadi sehingga saya selalu bilang sama mahasiswa, sekarang ini tidak cukup kamu hanya demo-demo di jalan, tetapi kamu harus pulang ke desamu, membuktikan bahwa kamu bisa melakukan perubahan. Jadilah agen of change yang sebenar-benarnya. Kamu pulang ke kampungmu, bantu di sana, kamu bikin perusahaan, lalu kamu rekrut orang di daerahmu menjadi pekerjamu di perusahaanmu. Itu baru anak muda agen of change begitu kira-kira. Ya, jadi jangan terlalu banyak teori tapi minim aksi seperti itu. Jadi harapan kita ya, kamu pulang ke daerah, buka
desa wisata di sana, buka. Kalau Anda jurusan pemerintahan, ya Anda pengambil kebijakan di desanya. Melalui kebijakan Anda bisa mensejahterakan rakyat Anda di satu desa atau satu kecamatan itu justru lebih membanggakan begitu. Nah, kemudian sehingga bisnis penting untuk meningkatkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya kita di Indonesia itu sebenarnya adalah ekonomi tidak jalan karena tidak ada pembukaan lapangan kerja. Kemudian juga saat ini omset para pelaku usaha UMKM kita itu menurun akibat COVID ini. Sudah dikasih stimulus, iya benar, tetapi itu lagi kembali lagi pendataannya juga carut marut. Dia ada yang dapat ini, padahal dia sudah dapat bantuan sosial, dapat lagi ini. Jadi problem kita di Indonesia juga cukup banyak soal pendataan. Itu kan dari dulu nggak selesai masalahnya. Ya, masa orang yang punya mobil dapat begitu. Saya saja kemarin tuh dihubungi, saya bilang, Pak Basri ini dapat juga bantuan karena saya punya usaha juga. Loh, saya bilang, oh tidak usah, itu kan buat pengusaha kecil. Kalau kita ini ya alhamdulillah masih bisa lah. Nah ini kan masalah juga. Jadi ada orang yang sebenarnya masih mampu survive, lalu dikasih bantuan, kan begitu. Padahal orang yang benar-benar membutuhkan itu tidak dikasih. Nah ini masalahnya juga. Nah, jadi kalau Anda perempuan, ya saya ingin cerita sedikit tentang cerita seorang Athina Maulia. Satu di Sulawesi Selatan, kalau ada orang yang seperti Athina Maulia ini maka luar biasa begitu. Ini adalah sosok perempuan yang awalnya ingin sekali jadi pengusaha, ya. Lalu dia tidak punya modal, lalu dia mencoba menggunakan kreativitas inovasinya. Dia pergi ke pasar begitu, foto jilbab di pasar, baru dia upload di Instagram, ya. Dari situ kalau ada orang yang DM dia di IG, dia bilang ada nggak barangnya, dia bilang ada, lalu dikirimkan barang tersebut. Nah awalnya dari situ Athina Maulia mulai menggeluti usaha hijabnya sampai dia akhirnya punya hijab store sendiri namanya Vanilla Hijab. Nah kisah selengkapnya itu ada di YouTube, Anda bisa searching atau di Google. Nah kenapa kita butuh lebih banyak pengusaha seperti Athina Maulia tadi yang bisnis hijab? Karena persentase wirausaha kita masih cukup sedikit juga. Kita masih di angka 3,6%. Sementara negara lain, Thailand, Singapura, Malaysia itu cukup jauh di atas kita. Nah, kenapa bisa 36%? Karena ibaratnya kalau potongan kue, kalau ditotalkan misalnya 100%, baru sepertiganya belahannya kita menjadi pengusaha di Indonesia. Kenapa baru sepertiganya? Karena yang lain itu masih berpikir bagaimana menjadi pegawai swasta atau pegawai negeri, ya, dengan harapan dia memiliki gaji tiap bulan. Sebenarnya banyak orang yang tidak mau menjadi pengusaha karena memang tidak ada yang pasti. Berbeda dengan pegawai. Kalau orang mau daftar pegawai negeri atau pegawai swasta kan satu yang dia inginkan, ada kepastian hidup, ada jaminan hidup tiap bulan, dia digaji tiap bulan. Nah sementara pengusaha tidak ada gajinya. Nah kalau bagus usahamu ya bagus penghasilanmu, kalau tidak ya tidak ada juga, begitu. Sehingga tidak banyak orang di Indonesia ini menggeluti pengusaha karena memang risikonya itu besar, ya. Orang yang jadi pengusaha itu memang orang yang mental jiwanya itu memang mental pengusaha. Dia tidak takut rugi, pantang menyerah, bangkit kalau terjatuh dan sebagainya. Nah, kalau cewek ditanya mau kau jadi apa setelah selesai, oh saya Pak rencana mau melamar pekerjaan di perusahaan.
Nah, kalau kamu tanya lebih jauh lagi kenapa mau jadi pegawai ya? Satu pasti dia ingin kepastian hidup. Ya, ada gajinya tiap bulan. Nah, dia bilang anak-anak Makassar ini bosku tidak kerja tidak makan kok. Nah bilang begitu toh. Nah, saya kopi saja ini dari adik-adik mahasiswa ini. Nah, cuma kondisinya memang tidak mudah karena menjadi pencari kerja itu Anda harus rela antri, ya bekerja mencari kerja saja, orang harus antri, ya, ya seperti itu. Dan mencari kerja banyak orang yang suka begitu. Biar nyantri pak, yang penting ada kepastian bulanannya daripada PHP, begitu kan? Nah ini yang di sebelah ini namanya Diajeng Lestari. Semua mungkin cewek-cewek ini pada tahu. Diajeng ini adalah seorang wanita sukses yang sudah mempunyai pekerjaan mapan di Silicon Valley dan di Jerman, tapi dia pulang ke Indonesia karena dia cinta Indonesia dan dia membuka usaha hijab.com ya di Indonesia. Tetap dia ingin jadi pengusaha, dia tidak ingin menjadi pekerja selamanya di luar negeri. Bayangkan ini luar negeri saja ditinggalkan. Kita ini dalam negeri ya kita puja-puja jadi pekerja. Nah ini dia di luar negeri dengan gaji yang fantastis, dia rela tinggalkan dan pulang membuka usaha begitu. Ya tapi saya mungkin tidak, saya husnuzon aja ya. Mungkin waktu di Jerman, Amerika dia mungkin mengumpulkan modal, bekerja, pulang baru buka usaha. Bisa juga begitu. Nah, banyak pebisnis itu jadi pebisnis di Indonesia itu bukan pilihan utama, dia the second choice ya. Pilihan utamanya itu kalau ditanya rata-rata sarjana akan mengatakan ya. Mungkin ada juga yang bilang saya mau jadi pengusaha tapi tidak seberapa. Yang paling banyak itu dia akan mengatakan saya mau bekerja formal begitu, menjadi karyawan atau pegawai negeri ya. Nah, tetapi begitu dia dipecat baru dia akan berpikir begini, dipecat mah ini mungkin lebih bagus saya buat usaha. Nah baru muncul pikirannya jadi pengusaha. Jadi sebenarnya orang di Indonesia itu rata-rata berpikir jadi pengusaha kalau dia sudah dipecat atau tidak memiliki pekerjaan. Jadi itu pilihan, bukan pilihan utama. Padahal harusnya dari dulu itu harusnya jadi pilihan utama ya, seperti itu. Jadi nanti di PHK, apalagi sekarang ini COVID, banyak itu yang sambil jualan online ya, begitu. Mulai buka-buka usaha roti bakar begitu. Karena dipecat di perusahaannya dengan gaji 3 juta UMR misalnya, tiba-tiba pulang ke rumahnya, bagaimana ini bu, saya sudah dipecat, tidak ada gajiku. Dia bilang ibunya ya, jangan mau ke rumah kalau tidak ada uangmu. Nah, karena ya kan begitu ya, kalau perempuan harus dihidupi juga, tidak mungkin kita kasih makan dengan cinta ya. Maaf ini bercanda ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi, dia berpikir buka usaha roti bakar. Roti bakarnya melejit 1 cabang, tiba-tiba buka 2 cabang, 3 cabang ya. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Samsul Yagis, pembicara kedua, waktu membuka pertama sukses, kemudian membuka lagi yang kedua ya. Nah, banyak yang gagal itu, pengusaha itu banyak yang gagal, utamanya UMKM, karena sebenarnya dia tidak memahami betul ya. Artinya dia hanya apa istilahnya ya, dia tidak memiliki cukup banyak pengalaman, kemudian dia buka. Tapi sebenarnya saya sebenarnya menyarankan teman-teman yang mau jadi pengusaha ya langsung aja begitu. Kamu idenya apa ya langsung buat begitu. Kalau gagal ya anggaplah itu adalah sebuah proses menuju kesuksesan Anda nantinya. Ya. Nah, jadi pertama tidak ada yang butuh produknya, kemudian juga cash flow-nya tidak tahu cara menyusun keuangan dengan baik.
tidak membangun tim, ya, semuanya dia kerjakan, dia kerja tukang sate, dia yang jual, dia yang kelola uangnya, dia begitu. Nah, sebenarnya dalam bisnis juga tidak direkomendasikan seperti itu. Itu hal-hal kecil saja. Nah, belajar kewirausahaan, pertama Anda harus punya ide bisnis. Nah, ini yang terakhir. Banyak yang bertanya ke saya, "Coach, gimana? Saya mau usaha tapi saya belum tahu." Saya bilang, "Kamu punya ide nggak?" Saya sudah ada di pikiran ini, Coach. Saya sudah punya, tapi belum saya laksanakan karena butuh pertimbangan. Nah, sehingga setelah idenya ada, lalu buat bisnis plan-nya. Nah, bagaimana cara bisnis plan? Ya harus punya coach, harus punya mentor. Ya, pemain sepak bola aja sekelas Cristiano Ronaldo itu tidak akan pernah sukses tanpa pelatih yang bagus. Ya, jadi ya kalau yang kita lihat di lapangan, wah Ronaldo itu jago, tapi sebenarnya di belakang jagonya Ronaldo ada pelatih yang lebih hebat lagi. Ya, Anda harus membaca bagaimana kisah ada satu buku itu bagaimana Jose Mourinho itu sebagai pelatih sepak bola. Nah, itu menarik ya. Gitu. Nah, begitu juga di bisnis. Kalau Anda mau cetak gol banyak-banyak, cari pelatih yang bagus. Ya, pelatihnya bukan harus selalu saya, Pak Basri. Ya, tapi carilah orang yang memang punya track record atau riwayat pernah memberikan pelatihan dan sukses gitu. Ya. Karena banyak juga pelatih abal-abal ya, gitu. Kemudian ya terakhir take action. Jangan juga selalu bertanya. Sudah dikasih resep begini, kamu buat ini. Dia tidak ada yang laksanakan. Datang saya bertanya terus bertanya. Itu kan sama juga. Jadi take action. Ya. Nah, ini yang menarik terakhir sekali dari saya. Bagaimana kemudian strategi yang harus kita ke depan harus kita kembangkan. Pertama, kita harus melakukan yang namanya strategi triple helix ya of innovation.